Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat di dalam Alkitab ada kisah yang menceritakan di mana saat Yesus digantung di kayu salib dan mati, ada mujizat yang terjadi, yaitu seorang kepala pasukan Roma bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan untuk lebih jelas lagi, mari kita akan baca di dalam Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Puji Tuhan, dengan berkata sungguh orang ini adalah anak Allah, ini berarti kepala pasukan ini mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Dan secara logika, kisah ini sebenarnya sangat tidak mungkin di mana seorang kepala pasukan Roma, orang yang menyiksa Yesus, orang yang aniaya Yesus sebelum digantung di kayu salib, bahkan setelah sudah tergantung di kayu salib, sebagai seorang kepala pasukan yang bertanggung jawab untuk pastikan Yesus itu sudah mati betul, bukan pura-pura mati, bukan cuma pingsan, maka ia pun ambil tombak dan menusukkan ke lambung Yesus sehingga keluarlah air dan darah. Dan orang yang sejahat ini kemudian tiba-tiba percaya kepada Yesus, sekaligus mengaku bahwa Yesus yang sudah mati itu adalah Tuhan dan ia adalah anak Allah yang kudus. Sebagai pertanyaannya, apa yang membuat kepala pasukan Roma ini yang sangat jahat, menyiksa secara tidak manusiawi, percaya kepada Yesus? Itu pun jawabannya sudah pasti, karena dia lihat sikap Yesus, dia dengar perkataan Yesus, dia lihat gempa bumi yang terjadi, dia pun lihat ada 3 jam kegelapan meliputi Golgota. Dan dengan hal-hal yang dia lihat ini, seorang kepala pasukan Roma ini pun bertobat dan percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Dan dalam sejarah kepala pasukan Roma ini, setelah percaya kepada Yesus, ia pun meninggalkan segala berhala Roma. Ia pun melepaskan diri dari dinas kemiliterannya dan menjadi saksi Yesus Kristus, memberitakan Injil. Dan berkali-kali pun ia disiksa, tetapi ia tetap setia untuk memberitakan Injil. Ia jadi martir, dibunuh oleh orang di Kapadokia yang sekarang adalah Turki. Puji Tuhan. Dan melalui kisah ini, di hari-hari ini pun, di zaman sekarang ini, kita pun sudah melihat kenyataannya. Bukan sedikit orang-orang sebagai penentang Yesus yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, bahkan sudah melayani, memberitakan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Amin.